Shalom, oras damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 770 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 28 Desember 2022 tertulis dalam Yosua 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ingotamu mah tanati nonahon di si Musa naposon ni Jehovah Tuhamu dinani doknai nunga sonang hamu di bawah Jehovah di batamuna jala dilihat Tuhamu tanoon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, ketika kita pergi merantau maka orang tua kita itu selalu memberikan nasihat atau poda kepada kita. Itu juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita berpegang kepada nasihat itu, maka kita merasakan bahwa orang tua kita seakan-akan ada di samping kita memberikan kekuatan kepada kita. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita di mana sebentar lagi 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan berkat perkenanan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih kurang 3 tahun pandemi COVID masih menghantui seluruh dunia, kota kita, di mana kita selalu serba waspada. Tetapi kita harus mengingat bahwa semuanya ketika kita masih diberikan napas kehidupan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan dan janji kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang masih berkenan memberikan kehidupan itu. Ini firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan ini kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ini adalah bagian ucapan atau ungkapan dari Yosua yang menjadi pengganti Musa untuk memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Di mana Yosua mengingatkan kepada orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan suku-suku lain ketika mereka harus memasuki kota Kanaan. Dikatakan di situ bahwa mereka harus senantiasa berpegang teguh akan pertolongan Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, pikiran mereka disegarkan, sehingga mereka mampu menghadapi persoalan. Karena apa? Penyertaan Tuhan kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh Yosua kepada mereka. Ingatlah perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Di mana Musa sudah mengatakan kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan memanggil mereka dari perbudakan Mesir, membebaskannya menjadi umat Allah, adalah untuk memberikan kepada mereka tanah warisan. Dan tanah warisan itu adalah sudah di depan mata mereka. Tuhan memberikan itu kepada mereka sesuai dengan janjinya. Dan itu yang dikatakan kepada mereka ketika mereka harus berperang, ketika mereka harus mengangkat senjata,
ketika mereka harus berpisah dari istri-istri, anak-anak mereka untuk sementara. Tapi di situ dikatakan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan akan meluruskan dan menjadikan segala pekerjaan mereka. Itu yang dikatakan di situ. Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita dikatakan dalam kehidupan kita, kita hidup dengan aman. Tanpa ada perang, kita bisa bersuka cita, damai sentosa. Dan itulah yang diberikan Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Supaya dunia ini diperdamaikan dengan Allah. Supaya manusia yang berdosa dan yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia mempunyai damai sejahtera itu. Keamanan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Rasa aman itu muncul karena penyertaan dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita belum tentu aman di balik rumah yang begitu mewah. Karena ketika gempa ada, itu juga akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan aman. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, dengan atau bersama Tuhan kita akan menjalani. Di atas kepaksaan Tuhan itu kita dikuatkan, kita dibopong, kita diangkat. Dan itulah yang dikatakan kepada kita. Tuhan mengaruniakan kepadamu keamanan dan juga memberikan kepadamu negeri ini. Ketika Tuhan sudah memberikan negeri, tempat kita ini, kota kita ini, maka kita wajib untuk menjaganya, wajib untuk membangunnya, supaya ini juga mendatangkan kesejahteraan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kemana kota di mana kamu dibuang, di mana kamu ditempatkan, di mana kita diberikan tempat tinggal, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan itu. Karena ketika kota kita sejahtera, maka kita juga akan sejahtera. Yesus datang memberikan perdamaian, memberikan keamanan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, marilah menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, yang memberikan keamanan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bersama Tuhan kita akan tetap jalani kehidupan ini karena kita aman dan nyaman di dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih mengingatkan kami, tugas tanggung jawab kami di kota kami adalah kami akan membawa keamanan. Kami akan membawa damai sejahtera karena Tuhan telah memberikan keamanan dan mengaruniakan tempat tinggal kami karena untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu untuk memberikan kedamaian dan damai sejahtera dan juga keamanan bagi kota kita dan keluarga kita dan gereja kita. Horas.